2022 kepada orang tua ataupun wali peserta didik dimohon untuk nama akun dengan format nama peserta didik _kelas saat bergabung di kelas Zoom. Kemudian para peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon pada saat kegiatan sosialisasi berlangsung. Para orang tua wali ataupun peserta didik dimohon untuk mengisi link presensi yang nanti panitia akan share di chat box Zoom. Kemudian pada saat sesi tanya jawab, kepada orang tua, wali, ataupun peserta didik dapat bertanya kepada narasumber secara langsung ataupun dapat memanfaatkan kotak chat yang ada di via Zoom. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, adapun susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Al-Azhar Syifa Budi. Yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Al-Azhar Syifa Budi. Selanjutnya yaitu penjelasan protokol kesehatan asesmen nasional. Dilanjutkan dengan penjelasan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Dilanjutkan dengan penjelasan moda asesmen nasional oleh proktor. Kemudian kegiatan diskusi dan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari sama-sama kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beranjak kepada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Al-Azhar Syifa Budi, Jakarta. Kepada seluruh peserta dimohon untuk duduk tegap di depan gawai masing-masing. Di bawah kibaran Panji Al-Azhar Syifa Budi, kami satukan niat, kami satukan tekad, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Tumbuh kembangkan pribadi yang berakhlak mulia, cakap serta terampil dengan percaya diri, guna berbakti pada nusa dan bangsa. Dengan rahmat-Mu ya Ilahi, ridhoi cita-cita kami,
bersama Al-Azhar Syifa Budi, siap untuk mengabdi. Bersama Al-Azhar Syifa Budi, siap untuk mengabdi. Di bawah kibaran Panji Al-Azhar Syifa Budi, kami satukan niat, kami satukan tekad, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Tumbuh kembangkan pribadi yang berakhlak mulia, cakap serta terampil dengan percaya diri, guna berbakti pada nusa dan bangsa. Dengan rahmat-Mu ya Ilahi, ridhoi cita-cita kami. Bersama Al-Azhar Syifa Budi, siap untuk mengabdi. Bersama Al-Azhar Syifa Budi, siap untuk mengabdi. Baik, Bismillah, mudah-mudahan insya Allah sama-sama kita satukan tika, tekad, dan juga niat ya Bapak Ibu, sesuai dengan Mars Al-Azhar Syifa Budi. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, terampil, serta berakhlak mulia insya Allah. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita beranjak pada acara berikutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Amsori SSI selaku Kepala Sekolah SMP Al-Azhar Syifa Budi Jakarta. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Bu Silva. Assalamualaikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati dua orang narasumber kita pada hari ini. Yang pertama Ibu Rizky Erlidia SSI selaku Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik Al-Azhar Syifa Budi Jakarta, kemudian Pak Bima Prasetyo MPD selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Al-Azhar Syifa Budi Jakarta, kemudian rekan-rekan pimpinan SMP Ibu Rostiza S. Chandra SPMP selaku Wakil Bidang Kurikulum, kemudian Ibu Siti Nurjanah SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kemudian yang kami muliakan Bapak dan Ibu, orang tua peserta didik kelas 8 ya, dan ada yang kelas 93. Dan juga yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, para pembimbing akademik kelas 8 dan kelas 93 yang terus serta hadir mendampingi kegiatan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan, senantiasa diberikan keberkahan di dalam kehidupan kita, dan lancar dalam menjalani aktivitas keseharian kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, tentu pada pertemuan hari ini saya merasa sangat senang sekali bisa bertatap muka secara maya ya melalui Zoom meeting. Tentu di dalam rangka sosialisasi rencana dari pemerintah, dari Dinas Pendidikan juga, di sini dari pemerintah dalam hari ini adalah Kementerian Pendidikan Nasional dalam program yang namanya HNBK begitu. Mungkin Bapak dan Ibu sudah sering begitu mendengar istilah HNBK atau yang kita kenal dengan Asesmen Nasional Berbasis Komputer begitu. Memang belakangan ini muncul istilah-istilah tersebut yang awalnya dulu ada istilahnya adalah AKM, Asesmen Kompetensi Minimum begitu. Jadi sebagai sebuah pengantar, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu orang tua peserta didik yang telah meluangkan waktu bersama kami untuk berkolaborasi bersama-sama untuk membangun
pendidikan anak-anak kita di SMP Al-Azhar Syifabudi Jakarta. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan sedikit saja sebagai pengantar mengenai arahan dari pemerintah tentang asesmen nasional berbasis komputer pada tahun 2021 yang ya tidak dalam jangka waktu yang dekat ya, dalam jangka waktu yang dekat ini nanti di awal Oktober kita sudah melakukan asesmen dan nanti di pertengahan September di tanggal 13 sampai 14 kita sudah melaksanakan simulasi yang melibatkan peserta didik. Tentu banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu, mekanisme pelaksanaannya seperti apa. Makanya oleh karena itu kami mengundang ya secara virtual begitu, mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik supaya kita bisa bekerja sama bahwa program asesmen ini merupakan program yang digagas oleh pemerintah begitu. Jadi yang namanya penilaian atau asesmen ini juga tentu dilakukan oleh sekolah. Ya kalau yang dilakukan sekolah biasanya ada PTS, ada PAS, kemudian ada juga namanya ujian sekolah ya USBN. Nah, pemerintah sebelum-sebelumnya kita mengenal ada istilahnya UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Nah, sejak 2 atau 3 tahun belakangan dihapus oleh pemerintah dan sekarang muncul istilah baru yang namanya asesmen nasional. Kalau UNBK itu dilakukan penilaian di akhir jenjang pendidikan yaitu di kelas 9, maka asesmen nasional ini dilakukan pada peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nah, barangkali nanti untuk teknisnya akan disampaikan oleh narasumber kita. Nah, tentu asesmen nasional ini Bapak Ibu sekalian, program pemerintah ya untuk memetakan terhadap mutu setiap sekolah ya termasuk sekolah kita ya yang di bawah naungan Kemendikbud atau Kemenak gitu supaya mutunya terjamin merata begitu ya. Jadi kalau tidak ada alat ukur mungkin pemerintah juga sulit sekali untuk memetakan sekolah yang jumlahnya mungkin ribuan begitu dari mulai jenjang TK, SD, SMP dan SMA begitu. Maka asesmen nasionalnya dipilih ya sebagai salah satu pemetaan terhadap mutu setiap sekolah. Dan kalau Bapak Ibu mencermati, kalau penilaian pada UNBK itu kan biasanya ada 4 mata pelajaran, yaitu IPA, Matematik, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Ya, ini mengacu kepada PISA, ya penilaian internasional ya PISA begitu. Dan untuk ANBK ini yang nanti akan dijadikan penilaian itu berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar diantaranya adalah literasi ya atau bahasa gampangnya itu kemampuan siswa untuk membaca. Ada literasi digital, ya ada literasi saintifik, ada literasi ekonomi dan seterusnya begitu. Ada numerasi ya bagaimana kemampuan siswa untuk bisa menghitung ya bahasa gampangnya seperti itu dan satu lagi survei karakter. Nah, di sisi lain sekolah juga dilakukan penilaian juga ya bagaimana kualitas proses belajar mengajar di sekolah itu sudah terpetakan di situ. Jadi nanti anak-anak kita yang kelas 8 ini kelihatan bagaimana selama proses mereka belajar dari kelas 7, kelas 8 itu sudah kelihatan. Sehingga nanti hasilnya ini bisa dilakukan ada yang perlu intervensi dari pemerintah, ada yang harus dikembangkan seperti itu. Nah, jadi ANBK ini atau asesmen nasional ini tidak menggantikan peran UN sebetulnya Bapak Ibu. Jadi kalau UN mungkin peserta didikan merasa stres begitu harus dikejar dengan target nilai yang ditetapkan begitu, tapi asesmen nasional ini tentu hanya mengukur bagaimana kemampuan peserta didik kita terutama dalam bidang literasi dan numerasi. Jadi memang ini apa adanya ya sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan ya terutama di SMP Al-Azhar Syifabudi. Kemudian ini juga laporan nanti hasil yang dilakukan oleh anak-anak kita ini menjadi sebuah evaluasi ya cerminan atau umpan balik yang berguna juga bagi sekolah gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, dan Dinas Pendidikan setempat ya dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Jakarta Selatan begitu kita berada di JS2 untuk bisa melakukan proses evaluasi diri dan perencanaan program seperti apa tindak lanjutnya begitu. Nah, tadi sebagaimana yang sudah dijelaskan memang untuk asesmen nasional ini respondennya ada dari murid peserta didik kita kelas 8, nanti juga ada teman-teman guru dan juga kepala sekolah gitu. Jadi
bukan hanya murid, tapi guru juga dilakukan penilaian atau asesmen, dan tentu kepala sekolah juga melakukan penilaian juga ya terhadap iklim sekolah begitu. Nah, berapa orang yang direkomendasikan? Kalau di sekolah negeri biasanya pada sekolah-sekolah tertentu yang jumlah muridnya banyak itu tidak semuanya ikut. Hanya beberapa murid saja yang direkomendasikan. Kalau untuk SMP itu ada 45 murid. Dan kebetulan di SMP kita ini semua anak terdaftar ya, semua anak mengikuti untuk di jenjang kelas 8. Nah, untuk kelas 93 di Dapodik ya memang mereka masih kelas 8, mereka kami ikut sertakan ya karena di Dapodik terdaftar sebagai kelas 8, tetapi nanti dalam prosesnya ya akan berubah menjadi kelas 9 ya selama SKS 2 tahun seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini ada murid ya, kalau respondennya murid ini nanti yang disurvei atau instrumen penilaiannya adalah AKM literasi numerasi dan survei karakter. Jadi dilakukan 2 hari. Kalau untuk literasi numerasi ini untuk mengukur hasil belajar kognitif, ya pengetahuan mereka seperti apa, capaian kemampuannya. Kalau untuk survei karakter hanya mengukur hasil belajar secara sosial emosional gitu. Nah, untuk guru dan kepala sekolah ya yang dilakukan instrumen penilaiannya adalah untuk mengukur survei lingkungan belajarnya. Jadi proses belajarnya seperti apa sih yang dilakukan oleh guru untuk bisa mengukur target-target pencapaian yang sudah ditetapkan oleh sekolah begitu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu sekilas singkat dari saya mengenai ANBK ya. Mungkin istilah yang sekarang populer adalah ANBK. Ya, terkait dengan itu kami menghadirkan 2 narasumber dari yayasan. Yang pertama kita hadirkan Ibu Rizky Erlidia SSI, beliau sebagai Kepala Satuan Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Mutu Akademik ya, Jaminan Mutu Akademik Al-Azhar Sifabudi Jakarta, dan satu lagi adalah beliau Pak Bimo. Ya, Pak Bimo di sini nanti beliau adalah Ketua Satgas Penanganan COVID begitu. Nah, termasuk di sini bagaimana menyiapkan sarana dan prasarana jika seandainya peserta didik dihadirkan untuk bisa datang ke sekolah. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu, sebagai pengantar singkat saja. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya kita semua bisa bekerja sama dengan baik dan kita senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Amsori SSI selaku Kepala Sekolah SMP Al-Azhar Sifabudi Jakarta yang telah memberikan sambutannya. Bapak dan Ibu yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita beranjak kepada acara selanjutnya. Akan ada penjelasan dari narasumber yang insya Allah telah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Bimo Prasetyo MPD selaku Ketua Satgas Penanganan COVID Al-Azhar Sifabudi Jakarta yang akan menjelaskan mengenai protokol kesehatan asesmen nasional. Kepada Bapak Bimo Prasetyo MPD kami persilahkan. Terima kasih Bu Silva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Silva, kemudian yang terhormat Pak Amsori, Bu Rizky, dan Bapak Ibu dan pimpinan SMP Al-Azhar Sifabudi Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan protokol tentang kesehatan yang berhubungan dengan yang nantinya akan ada kedatangan peserta didik kita untuk melakukan asesmen atau AKM. Ya, ini sudah kita buat dari Yayasan Al-Azhar Sifabudi Jakarta. Sudah membuat protokol karena memang persiapan untuk pertemuan tatap muka terbatas. Jadi kita sudah membuat 13 protokol kesehatan yang berhubungan dengan sekolah. Jadi dari peserta didik, guru, kemudian dari warga sekolah, karyawan, itu sudah kita alhamdulillah sudah selesai protokol kesehatannya. Jadi sebagai gambarannya saja, jadi nanti peserta didik akan datang, tentu ketika datang dalam kondisi sehat. Mungkin saya bisa share kali ya, share screen.
Oke, ini bukan ini, maaf. Sebentar. Oke, ini jadinya jadi ada 13 protokol kesehatan yang berhubungan dengan kedatangan pada saat belajar, kemudian saat pulang sekolah, dan kemudian juga yang berhubungan dengan COVID-19, artinya untuk menjaga supaya seluruh warga sekolah dalam kondisi sehat walafiat, artinya dalam kondisi tetap sehat. Jadi ada pertama protokol masuk lingkungan sekolah. Jadi semua guru, karyawan, peserta didik wajib memakai masker. Ya, jadi kemudian akan diperiksa suhunya seperti biasa, yang di atas 37,3 tidak diperkenankan untuk masuk ke lingkungan sekolah. Nah, setelah itu berikutnya adalah mencuci tangan langsung pada wastafel air atau air mengalir sesuai dengan arahan satuan pengaman sekolah. Nah, kemudian tamu eksternal wajib menyampaikan kepentingan kepada satuan pengaman sekolah dan menunggu di ruang tunggu yang sudah disediakan. Ini juga sudah ada protokol proses belajar mengajar yang kemudian nanti juga bisa kita pakai untuk pada saat AKM di unit SMP. Jadi sebelum berangkat, pada saat dalam perjalanan, kemudian juga saat masuk gerbang harus sesuai dengan apa yang sudah ditentukan bersama, yaitu artinya menerapkan 3M, kemudian pemeriksaan kesehatan, meliputi pengukuran suhu, observasi kondisi tubuh masing-masing, tubuh para peserta didik. Nanti akan ada dari satuan pengamanan dan Bapak Ibu guru yang ada di depan. Kemudian dalam kegiatan belajar mengajar juga standar, ya, artinya menerapkan 3M, kemudian alat tulisnya pribadi masing-masing, tidak ada yang bisa meminjam. Kemudian kita selalu sebagai guru, karyawan akan mengingatkan berulang-ulang secara intensif itu terkait dengan jaga jarak, kemudian etika bersin, kemudian juga selalu memakai masker dan selalu membawa hand sanitizer, ya. Jadi juga kita sebagai guru akan melakukan pengamatan visual terhadap warga sekolah jika ada yang memiliki gangguan kesehatan. Kemudian saat belajar juga kita sudah ada, kemudian perjalanan pulang sampai di rumah juga langsung mandi, kemudian ganti pakaian, dan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini juga kita sudah ada protokol untuk rapat para guru dan para pimpinan. Setelah itu ada juga protokol kehadiran guru dan karyawan. Jadi di sini sama seperti peserta didik juga ketika datang akan dicek suhu, observasi secara visual, ya, oleh pihak keamanan, satuan pengamanan. Kemudian juga harus mewajibkan membawa masker dan hand sanitizer. Tentu juga harus menyiapkan masker cadangan. Walaupun di Al-Azhar juga sudah disiapkan untuk masker medis. Kemudian kita juga menerapkan jika ada anggota keluarga yang kurang sehat, yang satu rumah, itu disarankan untuk tidak datang ke sekolah. Jadi bisa langsung koordinasi ke pimpinan unit, kemudian akan diteruskan ke Satuan Gugus Tugas COVID di Al-Azhar. Kita juga akan terus berulang-ulang mengingatkan bahwa terkait dengan protokol kesehatan, artinya menjaga jarak, menggunakan masker, membawa hand sanitizer. Secara visual juga kita selalu memantau kesehatan warga sekolah yang berada di lingkungan sekolah. Jadi pelayanan administrasi atau tata usaha juga sama pada dasarnya. Kemudian juga ada protokol pelayanan bimbingan konseling. Di sini tetap juga nanti, artinya jika ada kondisi yang memang harus koordinasi ataupun melakukan bimbingan terhadap guru BP, juga kita sudah menyiapkan protokol pelayanannya. Kemudian untuk humas atau PPDB nanti kita sudah ada. Kemudian pelayanan perpustakaan. Kalau untuk kantin kita masih mengikuti kebijakan atau regulasi dari Dinas Pendidikan, untuk saat ini masih kita tutup, ya. Kemudian apabila protokol keadaan darurat khusus untuk para peserta didik yang suhunya di atas 37 derajat, 37,3, kita sudah menyediakan ruang isolasi, kemudian kita sudah berkoordinasi dengan puskesmas
tindakan-tindakan apa saja yang akan dilakukan jika terdapat di antara warga sekolah yang terdeteksi ataupun secara visual timbul gejala-gejala yang seperti demam, batuk, pilek. Selain itu juga kita juga akan berkoordinasi dengan orang tua peserta didik yang jika terjadi peserta didiknya mengalami kondisi atau gejala yang sudah saya sebutkan tadi di atas. Kemudian protokol naik kendaraan umum atau motor bagi para warga sekolah kita sudah siapkan, penggunaan tempat ibadah, kemudian protokol penerimaan rapot ya disesuaikan dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat wilayah DKI Jakarta. Ini akan disesuaikan dengan kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta, kemudian dari pihak Al-Azhar Sifabudi akan berkoordinasi tentu dengan pihak terkait berkait tentang penerimaan rapot. Apakah bisa offline atau online ataupun secara terbatas. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Insya Allah kita semua sama-sama menjaga kondisi kesehatan warga Al-Azhar Sifabudi Jakarta. Kita juga berharap kerjasamanya dari para orang tua murid, guru, kemudian warga sekolah, karyawan untuk saling menjaga kesehatan masing-masing supaya lingkungan Al-Azhar Sifabudi Jakarta tetap dalam kondisi sehat semuanya. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada SMP, Pak Amsori, Bu Tinur, Wiit, dan guru-guru semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bimo Prasetyo MPD yang telah memaparkan penjelasannya. Bapak dan Ibu, berikut kami telah mengirimkan link presensi untuk Bapak dan Ibu. Silahkan diperkenankan untuk mengisi kehadiran kegiatan sosialisasi ANBK kita pada kesempatan kali ini. Baik, acara selanjutnya akan ada penjelasan dari narasumber kedua yang insya Allah telah hadir juga bersama kita pada kesempatan kali ini. Penjelasan mengenai Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK oleh Kepala Satuan Penjamin Mutu Akademik Al-Azhar Sifabudi. Kepada Ibu Rizky Erlidia SSI, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Silva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak Ibu? Senang sekali saya bisa bersilaturahim walaupun secara online ya, bertemu dengan orang tua, wali murid yang luar biasa hebatnya support anak-anak ya dalam melaksanakan pembelajaran. Yang saya hormati Pak Amsori, Bu Tinur, Bu Iit, serta Bapak Ibu guru sekalian, yang saya hormati orang tua peserta didik SMP Al-Azhar Sifabudi Jakarta. Perkenankan hari ini saya akan memberikan sedikit sosialisasi terkait Asesmen Nasional Berbasis Komputer ya. Sebagian memang sebagai pengantar sudah disampaikan oleh Pak Amsori. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada orang tua yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung untuk mendapatkan informasi lebih terkait asesmen ini. Saya rasa Bapak Ibu sekalian mungkin sudah pernah mendapatkan beberapa info, mungkin dari Instagram atau media lainnya. Mohon izin saya akan share screen untuk penjelasannya. Ya, sudah tampil Bapak Ibu? Sebentar ya. Sudah Ibu. Ya, baik. Sebentar. Ini kebetulan ketutupan untuk previewnya.
Ya, nggak apa-apa ya, seperti ini ya Bapak Ibu. Oke. Untuk asesmen nasional ini merupakan salah satu bentuk evaluasi dari sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada jenjang dasar dan menengah. Artinya ini dilaksanakan untuk peserta didik SD sampai dengan SMA. Adapun tujuan dari asesmen nasional ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, ya. Dilakukan untuk mengevaluasi. Mengevaluasi apa? Kinerja sekolah, sekaligus untuk menghasilkan informasi yang akan digunakan untuk perbaikan kualitas belajar mengajar. Setelah itu, diharapkan akan berdampak positif pada karakter dan kompetensi anak-anak kita. Ya. Jadi demikian Bapak Ibu tujuan dari asesmen nasional, perlu kita dukung pelaksanaannya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, mungkin tahun ini merupakan tahun kedua ya dari SMP ya Pak Amsori ya melaksanakan ANBK. Tahun sebelumnya sudah pernah, namun memang secara sistem mungkin ada beberapa sedikit perbedaan. Nah, ini saya coba sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian mengenai perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional yang selama ini kita laksanakan ya ketika UN itu masih ya. Nah, hal yang diukur ketika kita melaksanakan ujian nasional ya anak-anak kita ini bahwa yang dicapai itu adalah kompetensi kurikulum berdasarkan mata pelajaran yang memang sudah ditentukan keikutsertaannya dalam ujian nasional. Sedangkan kalau dalam ANBK, ya ini kebetulan namanya AKM itu masih istilah lama, ini kita ingin mencapai kompetensi pada literasi membaca atau literasi membaca dan menulis. Membaca dan numerasi ya. Kemudian kita juga akan melakukan karakter siswa, survei karakter, dan kemudian kita juga akan melakukan survei lingkungan belajar sebagai gambaran lingkungan belajar anak-anak. Selanjutnya, target pengukuran untuk ujian nasional itu biasanya dilaksanakan untuk peserta didik kelas akhir, ya. Entah itu kelas 6, kelas 9, dan 12. Sedangkan untuk AKM diperuntuk untuk kelas menengah, yakni kelas 5 SD ya, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Sedangkan untuk mode asesmennya, untuk ujian nasional biasanya menggunakan komputer, atau untuk SD itu ada kertas ya dengan alat tulisnya, sedangkan AKM full menggunakan komputer, baik SD, SMP, SMA. Nah, untuk metode assessment atau bentuk soal, ini kalau ujian nasional kan hanya pilihan ganda. Sedangkan untuk AKM ini ada beberapa bentuk soal ya. Nanti akan saya coba jelaskan, terdiri dari 5 soal yang bersifat adaptif ya. Kemudian mengenai pelaporan hasil. Ketika ujian nasional, Bapak Ibu akan mendapatkan hasil anak-anak, ya seperti itu. Kemudian sekolah sebelumnya juga akan mendapatkannya. Namun untuk AKM, pelaporan ini khusus untuk sekolah, ya, dan wilayah terkait, ya. Jadi orang tua nanti tidak akan diberikan hasil dari AKM. Nah, mengenai fokus dari pelaporan ini gunanya untuk apa? Nah, pada saat ujian nasional itu berguna untuk pemetaan dan perbaikan pembelajaran. Itu. Namun untuk AKM lebih luas, ada perbaikan pembelajaran serta peningkatan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi bukan hanya semata-mata sifat kompetensi kognitif anak, tapi juga lingkungan belajarnya. Ya. Selanjutnya, seperti yang tadilah disampaikan oleh Pak Amsori, bahwa asesmen nasional itu terdiri dari 3 bagian yang akan dijalani oleh anak-anak kita. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum, ya. Dalam hal ini ada literasi dan numerasi.
ya. Kemudian ada survei karakter yang fungsinya untuk mengukur capaian belajar anak-anak dalam bidang sosial emosional berupa pilar karakter dengan tujuan untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Ya, artinya memang karakter ini pentingnya juga sama dengan kognitif yang dimiliki oleh anak-anak. Selanjutnya yang ketiga adalah survei lingkungan belajar yang fungsinya untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Jadi ini semuanya akan menjadi acuan perbaikan ya untuk pendidikan yang lebih baik lagi dan kondusif. Nah, Bapak Ibu, asesmen nasional ini diharapkan dapat mendorong guru untuk bisa mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar bagi anak-anak sekaligus karakter mereka secara utuh ya. Ya, jadi bukan hanya kognitif saja, tapi juga ada karakter yang kita coba dapatkan nanti hasil dari AKM ini atau ANBK ini. Ya. Mengapa dipilih literasi dan numerasi sebagai alat ukur? Nah, karena literasi membaca dan numerasi adalah dua komponen minimum bagi peserta didik untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berfungsi pada masyarakat. Jadi sangat terpakai, pemanfaatannya sangat luas ya, sampai kapanpun. Dan juga menurut studi nasional dan internasional, tingkat literasi anak-anak kita ini ya, anak Indonesia, murid Indonesia ini masih rendah. Jadi kita berusaha mencari cara lagi untuk dapat meningkatkan kualitas mereka dalam hal literasi. Nah, selanjutnya, mengapa harus diukur juga karakternya? Ya, karena pendidikan ini secara umum itu ingin sekali mengembangkan potensi anak-anak secara utuh. Jadi bukan hanya pandai di pengetahuannya saja, tapi juga baik di akhlaknya, ya. Itu harapan kita sebagai orang tua, ya, dan guru. Nah, diharapkan tadi ada nilai-nilai yang tetap bisa dijalankan, yang dimiliki oleh pribadi anak-anak kita sampai kapanpun, ya. Nah, berharap ANBK ini berdampak positif, ya. Hasil asesmen ya yang nanti akan diketahui oleh sekolah itu perlu ditindaklanjuti. Ya, karena akan digunakan untuk mendiagnosis masalah. Ada masalah apa nih ya dari mungkin kognitifnya atau mungkin dari karakter atau lingkungan sekolah dan berusaha dibuatkan perencanaan dan realisasi perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, yayasan dan dinas pendidikan. Nah, Bapak Ibu guru, ini adalah beberapa survei karakter yang mungkin bisa diperhatikan. Karakter yang memang prinsip harus dimiliki oleh anak-anak kita, ya. Kemudian di sini ada survei lingkungan belajar yang kaitannya dengan sekolah dan rumah, ya. Di sini ada iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, ya mungkin kalau di sekolah kita multikulturalnya bukan agama ya, tapi mungkin suku dan lainnya. Kemudian ada juga indeks sosial ekonomi, kualitas pembelajaran dan pengembangan guru. Jadi itu adalah survei lingkungan belajar. Nanti sifatnya tidak ada benar, tidak ada salah. Begitu juga dengan survei karakter ya. Namun untuk literasi dan numerasi ini memang ada betul salahnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Amsori, bahwa anak-anak kita ini akan melaksanakan ANBK, literasi numerasi, dan survei karakter, serta survei lingkungan. Sedangkan untuk guru dan kepala sekolah, hanya survei lingkungan sekolah saja ya, atau survei lingkungan belajar. Ya. Berikutnya, untuk peserta asesmen nasional ini diikuti oleh seluruh sekolah, namun tidak semua peserta didik. Nah, dalam hal ini sekolah kita SMP Al-Azhar Syifa Budi memenuhi kuota maksimal ya. Kita ada 33 ya Bu Iit ya.
Nah, untuk SMP sebenarnya maksimal keikutsertaan itu 45, tapi karena peserta didik kita tidak mencapai 45, artinya semua harus ikut serta, ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ini saya ingin sampaikan mengenai bentuk atau sifat dari soal-soalnya, pengerjaan soal dari ANBK. Ya, ini bersifat adaptif. Artinya apa? Soal yang dikerjakan itu akan tergantung dari performa pada soal awal. Artinya bila anak kita misalnya A mengerjakan, kemudian numerasinya salah, itu akan berbeda dengan anak yang mengerjakan numerasi ketika dia mengerjakannya benar. Jadi akan disesuaikan dengan performa jawab soal sebelumnya, gitu. Jadi akan berbeda-beda setiap peserta didik, ya. Nah, ini bentuk dari level literasi, ada level mencari informasi dalam teks, ada level memahami teks, dan level mengevaluasi dan refleksi teks. Itu untuk literasi. Sedangkan untuk numerasi, ada level pemahaman konsep, level aplikasi konsep, dan level penalaran konsep. Nah, ini nanti akan mempengaruhi soal-soal yang akan mereka kerjakan, ya, terutama untuk literasi dan numerasi. Nah, inilah jumlah peserta didik yang tadi saya coba jelaskan, dipilih secara acak, ya. Karena SMP jumlahnya 33 orang, maka tidak ada cadangan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan sehat dan mendapatkan izin dari orang tua untuk bisa ikut serta seluruhnya. Ya, semoga Allah kasih kesempatan, tidak ada halangan, dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu, mengenai alokasi waktu untuk SMP, ini SD sampai SMA sebenarnya sama, ya. Alokasi waktu ada 2 hari, hari pertama dan hari kedua. Nah, tes literasi akan dilaksanakan selama 90 menit, sedangkan tes numerasi juga 90 menit di hari yang berbeda. Ya. Tes literasi akan diikuti dengan survei karakter. Ya, survei karakter ini dilaksanakan selama 30 menit, sedangkan survei lingkungan akan dilaksanakan bersama dengan tes numerasi, ya. Survei lingkungan belajar ini selama 30 menit juga. Ya, jadi total 120 menit. Nah, Bapak Ibu, hasil asesmen ini akan digunakan sebagai pemetaan. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Amsori bahwa diharapkan Bapak Ibu nggak usah terlalu khawatir atau misalnya resah atau deg-degan gitu, ya. Jangan samakan asesmen nasional ini dengan UN. Jadi sangat berbeda, ya Bapak Ibu, ya. Hasil asesmen nasional ini tidak digunakan untuk menilai prestasi murid atau kinerja guru atau sekolah, ya. Nah, laporan hasil asesmen nasional ini tadi saya sudah sampaikan akan diberikan pada pihak sekolah sebagai evaluasi dan perbaikan, ya. Jadi anak-anak, orang tua, termasuk guru dan sekolah tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus yang berlebihan untuk menghadapi asesmen nasional. Namun saya kira segala sesuatunya, ya, apapun itu kita berusaha lakukan yang terbaik, gitu kan, dengan upaya-upaya yang memang bisa maksimal. Namun tidak serumit ketika kita mempersiapkan ujian nasional, gitu ya. Jadi tetap kita berusaha, Bapak Ibu, support anak-anak untuk tetap mau belajar. Karena apa? Literasi ini maupun numerasi, kalau nanti Bapak Ibu lihat soalnya, itu bukan soal yang mirip dengan UN, itu lebih dari UN, ya. Artinya apa? Bukan tingkat kesulitannya, ya, tapi kuantitas bacaannya. Jadi anak-anak berharap sekali nih guru-guru dan saya kuat untuk bisa daya tahan membacanya itu bisa yang baik lah, ya, bisa memahami bacaan mereka dengan baik pula, sehingga apapun nanti cara berpikir, kemudian soalnya itu bisa
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga anak-anak bisa tepat dalam menjawab pertanyaan yang ada di ANBK. Nah, berikutnya adalah jadwal dari peserta didik SMP, ya. Insya Allah kalau tidak ada halangan akan dilaksanakan range waktu ya, Senin sampai Kamis. Tapi nanti akan dipilih 2 hari saja ya, berdasarkan nanti kita dapat jadwalnya hari apa, tapi range-nya tuh Senin sampai Kamis dari tanggal 4 sampai 7 Oktober 2021. Dan ini cukup berdekatan dengan PTS, ya insya Allah tidak masalah. Jadi sekalian belajarnya begitu ya untuk pemanasan. Waktunya nanti akan disesuaikan ya. Apakah dapat sesi pertama apa sesi kedua ya, karena dalam satu waktu itu bisa ada beberapa rombongan ya, karena kita kan mempunyai 2 lab, kemudian nanti ada sesi pagi atau sesi siang itu nanti disampaikan oleh pihak sekolah ya, ada hari pertama dan hari kedua. Sesi 1 tuh mungkin maksudnya dari jam 7.30 pagi itu maksudnya 7.30 sampai 9.40, sesi siangnya masih pagi sih ya Bapak Ibu 10.40 sampai 12.50 dan yang terakhir 14.20 sampai 16.30. Nah, kelihatannya kita cuma sampai 2 sesi saja, sesi 7.30 mulainya atau sesi 10.40 ya. Karena kita tidak membuat jadi 3 sesi supaya anak-anak juga lebih fokus. Kalau terlalu siang nanti konsentrasinya juga sudah tidak maksimal. Nah, Bapak Ibu, ini adalah komponen soal dari ANBK. Ada beberapa hal, tapi ini tidak usah dipikirkan ya Bapak Ibu. Ini nanti urusan guru-guru untuk selalu bisa melakukan pembiasaan ya, baik di pembelajaran sehari-hari yang memang harus selalu dilatih anak-anak bentuk soal-soal yang memang sering keluar di ANBK, dan insya Allah nanti akan ada sudah mulai ya pemantapan dan tryout. Nah, sedangkan bentuk soal di sini ada beberapa. Yang pertama sifatnya objektif, ya ini pilihan ganda, ya pilihan ganda kompleks yang jawabannya benar tuh bisa lebih dari 1 ya Bapak Ibu. Kemudian ada soal menjodohkan, ada soal isian singkat, ya dan juga ada soal esai. Jadi seperti itu bentuknya ya. Nah, Bapak Ibu, ini kita masuk kepada contoh soal AKM literasi membaca kelas 8. Nah, ini jenis teks informasi pembelajaran IPA ya. Di mana anak-anak itu ada contoh wacana ya, di mana bisa memberikan contoh penelitian ilmiah sederhana beserta catatan penting dalam melakukan penelitian ya. Nah, kemudian siswa dengan literasi membaca yang baik ini tidak hanya paham dalam isi wacana, namun juga mampu merefleksikan isi wacana tersebut untuk mengenali langkah penelitian ilmiah yang benar. Dan ini tentunya perlu latihan. Ya, latihan inilah yang diharapkan dapat menjadi pembiasaan dalam pembelajaran sehari-hari. Ya, bukan hanya untuk kelas 8, tapi juga mulai dari kelas 7 dan sampai kelas 9 ya. Ini seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ini contoh soal literasi itu diharapkan mampu menumbuhkan scientific thinking tentang prosedur penelitian ilmiah. Jadi nanti ini salah satu bentuk ya dari soal literasi. Ya. Kemudian ini ada lagi contoh AKM literasi membaca, ya sifatnya seperti ini. Penelitian ilmiahnya ya Bapak Ibu kelihatan bacaannya panjang. Semoga anak-anak mempunyai daya tahan yang baik ya, dan konsentrasi yang baik juga untuk bisa membaca ya dan memahami isi dari bacaan ya. Tentunya ada strategi yang mungkin nanti bisa diajarkan oleh guru-guru bagaimana cara membaca cepat begitu ya, dan bisa dipahami dengan baik. Berikutnya ini ada contoh literasi membaca kelas 8 juga ya. Nah, ini bentuk soalnya checklist ya. Kemudian ada bentuk soal pilihan ganda kompleks, ya. Anak-anak ini diukur kemampuannya untuk menginterpretasikan serta mengintegrasikan beragam contoh perilaku sistematis, ya, serta dapat mengidentifikasikan manfaat pencatatan prosedur. Ya. Jadi di sini ada suatu aktivitas yang merupakan langkah sistematis untuk melakukan suatu penelitian ilmiah. Ya.
dari apa namanya, dari bacaan yang di atas ada pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Nah, ini juga ada lagi pertanyaan ya atau tidak, ya. Kemudian ada alasannya yang perlu ditulis, ya. Jadi anak-anak harus mampu merefleksikan isi wacana, ya, untuk suatu kebenaran sebuah kesimpulan dari hasil penelitian. Ini semua perlu dilatih memang Bapak Ibu, ya. Insya Allah nanti kita percayakan kepada Ibu Bapak Guru di sekolah dan juga kita coba support ya di rumah untuk membuat anak-anak kita ini senang membaca. Ya, seperti ini Bapak Ibu, literasi membacanya lumayan ya. Panjang-panjang bacaannya. Nah, ini adalah contoh ujian nasional, Pak, Bu. Nah, biasanya kan ada teks, ya bisa cukup panjang, ya. Kemudian ada jawaban dari pilihan ganda. Tinggal dipilih A, B, C, D-nya. Nah, kalau soal ujian nasional ini biasanya wacana yang disajikan ini lumayan ya, nggak terlalu panjang dan tidak menggali pemahaman membaca secara utuh. Nah, pesan dan inspirasi yang dicapai itu kadang-kadang disampaikan itu kurang mendalam. Ya, jadi cuma separuh, sepenggal saja, tidak utuh membentuk suatu bacaan yang panjang. Nah, kompetensi yang diukur sudah sampai level interpretasi pemahaman, namun belum sampai level evaluasi, akurasi dan kualitas wacana. Ya, jadi pemahaman yang mendalam itu yang dibutuhkan untuk mengerjakan ANBK. Ya, seperti itu ya Bapak. Ini saya diberikan waktu kurang lebih 25 menit. Di sini ada infrastruktur TIK pada sekolah yang memang dibutuhkan. Nanti ada Pak Gumarang ya yang akan menjelaskan apakah sekolah kita menggunakan semi online atau online dan apa mungkin perbedaan di antara keduanya. Ya, demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita support anak-anak kita. Yang terpenting adalah anak-anak kita ini harus menyukai membaca dan mencoba untuk mampu berpikir kritis, ya, tidak berpikir pendek, ya, artinya berpikir panjang. Ini akan A, kalau A, B, kemudian B, C, D, gitu. Jadi sudut pandangnya juga luas. Insya Allah dengan berbagai pembiasaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, baik pelajaran eksak maupun non eksak, ini bisa memotivasi atau menstimulus cara berpikir anak-anak kita dalam memahami satu bacaan atau kondisi realita yang ada di sekitar mereka. Ya, demikian Bu Silva dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita sama-sama berjuang ya, walaupun kita nggak usah khawatir, tapi tetap persiapkan yang terbaik. Semoga dimudahkan segala sesuatunya, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, insya Allah ya Bapak Ibu, sama-sama kita semangat untuk mengantarkan anak-anak kita menuju kesuksesan dunia dan akhirat insya Allah. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita beranjak pada acara selanjutnya, kami sampaikan kembali mohon izin kepada Bapak dan Ibu orang tua ataupun wali peserta didik untuk dapat mengisi link presensi yang telah panitia kirimkan pada kolom chat Zoom sebagai kehadiran Bapak dan Ibu orang tua ataupun wali peserta didik dalam kegiatan sosialisasi kita pada acara kali ini. Baik Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada para narasumber, dicatat terlebih dahulu, nanti dapat ditanyakan pada sesi tanya-jawab, insya Allah di akhir acara setelah penjelasan terakhir oleh narasumber kita. Yang ketiga yaitu penjelasan mengenai moda asesmen nasional oleh Prof. Bapak Gumarang, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah gamblang sebenarnya masalah apa itu AKM, apa itu ANBK. Mungkin yang saya akan tampilkan hanya sedikit karena ini lebih bersifat
teknis pelaksanaan dan teknis sistem ya. Karena sampai saat ini kita itu masih terpaut dengan simulasi dan gladi bersih ya. Jadi untuk di sekolah kita kenapa menggunakan jadi ANBK itu ada 2 sistem. Pertama sistemnya adalah semi online dan kedua adalah full online. Dan kenapa mesti dikerjakan di sekolah? Itu salah satunya adalah masalah infrastruktur. Infrastruktur di sekolah kita alhamdulillah sudah menggunakan bandwidth rata-rata di 80 Mbps ya. Dan itu porsinya sama antara upload dan download. Jadi saat pengerjaan itu mudah-mudahan siswa tidak terkendala teknis untuk jaringan internetnya. Maka dari itu kita menggunakan moda online untuk pelaksanaan. Lalu bagaimana tata pelaksanaannya? Seperti tadi yang sudah digambarkan oleh Bu Kiki, itu ada 3 subtes sebenarnya. Itu sudah digambarkan, jumlahnya ada sekitar 90 menit untuk subtes 1, literasi 90 menit, lalu angket 20 menit. Nanti siswa akan diberikan kartu siswa ya. Bentuknya seperti ini. Ini contohnya saya print screen punya Adip ya. Nanti di sini di kartu siswa ini akan dibagikan oleh para PA masing-masing. Di dalamnya udah ada nama, udah ada username, yaitu dimulai dengan kode P, lalu ada passwordnya dan tanda bintang di belakangnya. Nanti anak-anak akan mengisi 2 kolom ini. Nah, untuk sesi dan tempat kita menggunakan 2 lab. 2 lab itu kalau tadi ada yang bertanya bagaimana sirkulasi udara di lab, insya Allah cukup aman ya, karena nanti pun kita akan beri jeda 1 komputer biasanya. Oh sebentar, share screen-nya nggak kelihatan. Nah ini. Jadi kita akan menggunakan 2 lab ya. 2 lab ini itu pun masih dibagi dengan 2 sesi. Sesi jam 7.30 dan yang kedua adalah jam 10 ya. 10.30. Dan satu sesi ini ada 2 mata pelajaran nanti. Ada literasi dan numerasi, seperti itu. Nah, selama pengerjaan juga kami akan mengedarkan absensi ya, Bapak Ibu. Nah, absensi ini nanti kita upload hasilnya untuk sebagai laporan kepada Kemdikbud biasanya. Hampir sama modanya dengan UNBK yang dahulu. Mungkin kalau yang dahulu tidak punya kakak yang di SMP, yang di SD juga belum ada pelaksanaan UNBK, mungkin ini agak sedikit baru, tapi nanti semua akan dipandu oleh pengawas dan proktor. Nah, untuk masalah pelaksanaan di awal, sebelumnya kita sudah melakukan simulasi, lalu tanggal 13 besok ini September akan ada gladi bersih SMP ya. Jamnya dibuat sama seperti jadwal pelaksanaan tanggal 4 dan 7 dengan moda full online. Masalah nanti bisa atau enggak, mungkin nanti ada keterangan lebih lanjut kalau misalnya nggak bisa dari gugus COVID ya Bapak Ibu. Jadi ya mudah-mudahan sih bisa. Kalaupun nanti nggak bisa kayak kemarin di saat gladi bersih SMA, mungkin kita akan share kepada anak-anak dalam bentuk ini ya Zoom meeting ya. Jadi kita share soal-soalnya biar mereka melihat secara seperti apa soal seperti apa yang mesti kita pilih gitu kan. Nah, untuk lebih untuk referensi kita untuk pelaksanaan itu sebenarnya bisa diakses langsung di websitenya Pusmenjar ya. Alamatnya di pusmenjar.kemdikbud.go.id.
Nah, itu isinya bagaimana soal-soal AKM itu akan seperti apa gitu. Jadi kalau kita lihat websitenya, sebentar. Itu nanti silakan Bapak Ibu nanti buka di websitenya langsung, alamat di Pusmenjar kemdikbud.go.id. Lalu ada link Ayo AKM, itu bisa dilihat nanti soal-soalnya akan seperti apa. Kalau untuk secara teknis, insya Allah mudah-mudahan di sekolah kita di Al-Azhar, terutama di Labcom, sudah siap. Dan Senin besok kita akan gladi bersih untuk pelaksanaan dengan prokes dan jarak yang sudah kita siapkan. Jadi tidak terlalu rapat, akan ada renggang sekitar 1,5 meter, hampir 2 meter. Jadi insya Allah aman. Ini seperti yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, juga teman-teman guru semua. Insya Allah semuanya lancar, dan seperti kata Bu Kiki tadi, ya kita sama-sama berjuang agar kita punya rekaman bagaimana anak-anak kita itu mempunyai kompetensi yang baik atau kurang. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa kita laksanakan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para narasumber kita pada kesempatan kali ini yang telah menjelaskan pemaparan materinya dengan begitu jelas. Bapak dan Ibu orang tua ataupun wali peserta didik, acara selanjutnya kita akan mengadakan kegiatan diskusi dan juga tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada para narasumber, dapat ditanyakan secara langsung ataupun dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat yang telah tersedia di Zoom Bapak dan Ibu dengan menuliskan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan, underscore dengan pertanyaannya. Dan di akhir sesi nanti, sebelum penutupan, kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi dimohon dari sekarang barangkali ada yang mau persiapan dahulu rapi-rapi disilahkan. Kalau mau ke salon dulu juga boleh ya. Ya cukup ya. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah penjelasan dari para narasumber kita telah selesai. Kita beranjak kepada kegiatan diskusi dan tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan secara langsung kepada para narasumber? Kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang kurang jelas. Ini saya mungkin ada sedikit menyampaikan bahwa untuk latihan anak-anak ini ada buku detik-detik ya Pak Amsori ya, Bu Iit ya, yang bisa digunakan untuk Bu Rizky berlatih. Nah, alhamdulillah detik-detik sudah mengeluarkan buku khusus ANBK yang kita akan coba latih anak-anak ya Bu Iit ya. Iya Bu, insya Allah sudah bisa diambil besok. Insya Allah sudah bisa orang tua mengambil ke sekolah Bu. 2 paket buku Bu Kiki. Oh alhamdulillah ya. Mudah-mudahan anak-anak terbiasa dan terampil dalam membaca soal, memahami ya dari soal-soal yang ada di buku tersebut. Memang perlu pembiasaan ya Bu Iit ya. Pak Amsori. Baik, sudah ada satu pertanyaan Ibu. Ini untuk Ibu Rizky. Assalamualaikum, izin bertanya kepada Ibu Rizky mengenai pemahaman adaptif ini. Apakah maksudnya bila anak di soal numerasi dan literasi salah menjawab, ini berarti akan stop lanjut soal berikutnya? Atau akan diberikan soal berbeda selanjutnya? Berbeda dengan anak apabila anak menjawab benar,
untuk informasi juga ke anaknya mungkin supaya tidak kagok. Begitu Ibu Rizky Erlidia SSI. Baik, Bu Silva, saya coba ucapkan terima kasih kepada Mama Raffi ya, Mama Raffi kelas 81. Apa kabar Ibu? Ya, ini pertanyaannya apabila soal numerasi atau literasi dijawab salah, maka apakah akan stop lanjut soal berikutnya? Itu jawabannya tidak ya. Jadi tidak stop, tapi akan diberikan soal yang berbeda dengan anak yang menjawab benar. Gitu. Jadi kita saya pikir kita nggak usah khawatir dengan hal-hal tersebut. Jadi itu semua sudah diarahkan sesuai dengan hasil jawaban dari pertanyaan, jawaban dari anak-anak kita, gitu ya. Jadi apapun yang akan diberikan soal itu kita coba jawab saja tanpa kita mengkhawatirkan, oh ini salah, kemudian dapat soal apa ya, gitu. Ini benar, kemudian dapat soal apa ya, apa lebih susah, gitu ya, apa lebih mudah. Itu saya harap sih Bapak Ibu tidak usah khawatir. Yang terpenting anak-anak menjawab soal dengan cara membaca dengan baik, memahami soal dengan baik, dan berpikir mungkin luas ya, tidak tidak satu cara pandang saja, buat anak-anak bisa lebih memahami dari bacaan yang ia baca. Gitu. Mungkin begitu Mama Raffi. Jadi di sini akan diberikan soal sesuai dengan jawaban dari anak kita, gitu ya. Karena kan anak-anak juga nggak tahu jawabannya salah atau benar ya, Bu Iit ya, Pak Sorry. Kadang-kadang kita ketika kita menjawab ya Bu Silva ya, ketika kita menjawab soal kan kadang-kadang suka, wah ini jawaban saya salah atau tidak, itu nggak tahu juga gitu. Jadi pasti akan mendapatkan soal sampai nanti waktunya habis. Begitu. Bu Kiki, mohon sedikit tambahan ya Bu Kiki ya. Untuk menjawab pertanyaan Mama Raffi ya. Ya Ibu ya. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bu Kiki bahwa AKM ini atau AKM ya, karena kan kalau kita bagi itu AKM itu kan asesmen kompetensi minimal di literasi dan numerasi. Nah, jadi pada pelaksanaannya nanti itu kita menggunakan multi state adaptive testing ya Bu ya. Jadi nanti untuk SMP itu untuk soal, jadi sesi pertama itu akan muncul literasi, di hari kedua baru numerasi ya. Jadi setiap soal itu ada 30 soal, ada 30 untuk SMP itu sendiri ada 36 butir soal untuk literasi. Nah, 36 butir soal ini nanti akan dibagi stage-nya, yaitu 12 soal pertama. Ini sama semua, soal pertama ini sama untuk semua peserta didik. Nah, seandainya ketika 12 soal ini, setiap anak kan mempunyai kemampuan yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Ketika soal pertama, 12 soal pertama ini anak menjawab betul, nah untuk tahap 12 soal berikutnya akan ditingkatkan levelnya. Betul lagi akan ditingkatkan lagi. Nah, sesuai dengan durasi waktu untuk literasi ini adalah 90 menit. Tetapi jika anak ya menjawab pada soal pertama itu banyak salahnya, maka untuk tahap berikutnya 12 soal berikutnya akan diturunkan levelnya. Nah, misalnya masih banyak yang salah lagi, maka akan diturunkan levelnya lagi. Begitu mungkin Bu Kiki tambahan ya, betul. Dari saya. Jadi nggak usah khawatir Bu, waktunya durasinya tetap 90 menit, tetapi ini menguji sesuai dengan kemampuan anak-anak kita. Terima kasih sekali Bu Iit. Ya, itu tadi penjelasan dari Bu Iit semakin jelas ya, Mama Raffi. Yang terpenting adalah anak kita nggak stop menjawab soal ya, jadi tetap diberikan soal seperti itu. Baik. Cukup Mama Raffi penjelasannya. Silakan Bu Silva. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang kedua masih dari Mama Raffi Kendra, kelas 81. Untuk Pak Gumarang, berarti kalau tidak ada halangan, anak-anak akan ke sekolah untuk simulasi.
Terima kasih sudah concern mengenai jarak dan bagaimana dengan sirkulasi, apakah ruangan tetap dibuka, jendela selain tetap AC, untuk menjamin udara keluar masuk. Terima kasih. Pak Gumarang sudah menjawab juga di kolom chat ya, jarak siswa akan dijeda 1 sehingga satu ruangan hanya akan diisi oleh peserta ujian sebanyak 11 anak. Apakah sudah cukup dengan jawabannya untuk Mama Raffi? Atau Pak Gumarang apabila ada tambahan, silahkan Pak. Terima kasih Bu Silva. Kalau AC tetap dinyalakan ya, karena makin banyak yang nyala komputer kan panas. Jadi untuk mengurangi panas juga sih sebenarnya. Kalau nggak pakai AC nggak bisa kayaknya, tetap kurang. Jadi kita untuk saat ini hanya jarak, tapi nanti mungkin ada ketentuan dari Satgas COVID wilayah Mampang sini atau apa untuk masalah pelaksanaan, atau mungkin seperti SMA kemarin tidak ada offline ya, jadi hanya online. Jadi gladi bersihnya dibuat online melalui Zoom, jadi anak-anak hanya melihat lewat layar, nanti kita capture soal-soalnya untuk diperlihatkan ke anak. Lalu akan diberikan juga misalnya siapa gitu akan jawab apa, nanti kita yang pencet, yang klik, kita yang klik. Jadi kita bantu dari sini. Kalau ada keterangan bisa dilaksanakan di sekolah ya mungkin tetap akan dilaksanakan tanggal hari Senin besok ya, 14. Mungkin itu aja Bu Silva. Baik, terima kasih Pak Gumarang atas jawabannya. Bagaimana Mama Raffi, apakah sudah cukup dengan jawabannya? Atau ada yang ingin disampaikan kembali? Kami persilahkan. Alhamdulillah, insya Allah sudah cukup. Terima kasih Pak Gumarang dan juga Mama Raffi atas pertanyaannya. Kepada Bapak dan Ibu guru Bapak dan Ibu orang tua ataupun wali peserta didik yang lain, apabila ada yang ingin dipertanyakan kembali kepada narasumber, Pak Bimo Prasetyo, Ibu Rizky Erlidia, dan juga Bapak Gumarang, dipersilahkan untuk dapat bertanya secara langsung via Zoom, ataupun dapat menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia pada Zoom Bapak dan Ibu. Saya izin bertanya, Ibu. Oh baik, silahkan Mama Zara. Saya mau tanya lagi sama Ibu Rizky terkait tadi kan yang ditanyakan sebelumnya untuk kelas 8 ya Bu ya. Kalau untuk kelas 9 itu kalau nggak salah berdasarkan PowerPoint tadi targetnya itu adalah pemahaman. Betul ya Bu ya? Bukan teks panjang-panjang berupa teks panjang-panjang terus kalau targetnya adalah pemahaman berarti soal-soal literasinya itu lebih kurang mirip dengan soal-soal UN sebelumnya ya Bu ya? Atau gimana Bu? Ya, terima kasih Mama Zara, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Iya, jadi begini, untuk kelas 8 tadi saya sudah berikan beberapa contoh ya soal ANBK. Nah, untuk ujian nasional memang kita sudah tidak ada lagi Ibu, tapi kita akan melaksanakan ujian sekolah yang kita beri istilah ASBA. Ya, ASBA ini adalah ujian sekolah seluruh sekolah Al-Azhar Syifa Budi se-Indonesia gitu ya. Jadi ada ujian sekolah bersama gitu ya. Nah, untuk soal ASBA ini kurang lebihnya sama dengan soal UN gitu. Namun ini tidak menutup kemungkinan dikembangkan soal-soal ANBK masuk di situ kalau memang memungkinkan ya Bu, karena memang kan kita juga harus mengukur waktu dari setiap mata pelajaran itu ya, gitu. Jadi kalau terlalu panjang juga dengan jumlah soal yang sudah ditentukan itu tidak akan memungkinkan anak ya kalau terlalu panjang literasi bahan bacaannya. Kurang lebih sama Bu dengan soal-soal UN ya untuk ujian sekolah bersama ini.
Iya, ya. Berarti yang digunakan untuk pemetaan itu yang hasil dari ujian kelas 8 tadi gitu ya, Bu ya? Betul sekali. Ya, betul sekali, Bu. Baik-baik, terima kasih, Bu. Sami-sami. Bu Kiki, sedikit tambahan ya Bu Kiki. Mungkin Silakan, Bu pertanyaan Kiki. bagi Senang orang tua kan sekali. dari informasinya bahwa sampling untuk ANBK ini adalah kelas 8 ya. Kenapa kelas 93 diikut sertakan? Dalam dapodiknya sendiri 93 masih dalam ranah kelas 8. Nanti mungkin setelah semester berikutnya akan pindah untuk ke kelas 9. Maka karena di Dapodik kelas 93 masih di ranah kelas 8, karena kan program SKS 2 tahun ya Bu Kiki ya. Ya Ibu ya, Oh Mama iya, Zara. saya lupa. Iya. Adam atau Zara ini? Iya, Zara ya? itu kelas 93. Oh, iya, Tapi iya. kenapa dijadikan sampling, dijadikan mewakili untuk sekolah? Karena 93 itu kedudukannya masih di ranah kelas 8 gitu loh. Nah, nanti semester, karena mereka program SKS 3 tahun kan sebenarnya masih semester 3 ya. Nanti baru kita tarik datanya ke kelas 9 di semester 2, semester 4-nya nanti gitu. Makanya Zara dan kawan-kawan ada 5 anak ya. Ada 5 anak Bu ya. Makanya diikut sertakan dalam sebagai sampel untuk karena kan pengambilan sampel ini dari Dapodik ya, kita sekolah nggak tahu kan kalau misalnya diambil secara acak kan. Kebetulan sampling untuk ini kan 40 ya, 40 plus 5. Tapi kita kan muridnya hanya 33 untuk yang kelas 8 dengan posisi 93 masih di kelas 8 gitu Bu Kiki. Gitu Mama Zara. Terima kasih sudah dijelaskan oleh Bu ya, Mama Zara ya. Saya makanya saya agak kaget ini 93 gitu kan. Nah, ternyata memang di dalam data Dapodik itu Bapak Ibu ini belum pindah ya ke kelas 9 ya Bu Nit ya. Jadi nanti insya Allah setelah semester 4 berarti mereka pindah ke kelas 9 siap menghadapi asma, ujian sekolah, ujian praktek. Iya, jadi masih diikutsertakan dalam ANBK. Ya, jadi masih tetap dalam pemetaan itu, ya, seperti itu. Mereka ikut asesmen juga, Bu? Iya, betul. Ya. Ikut. Jadi karena ini walaupun sudah kelas 9, tapi data di Dapodik itu adalah data yang link pada seluruh peserta didik se-Indonesia gitu ya, itu sudah didatakan, itu masih terdaftar sebagai kelas 8 karena prosesnya memang ada ketentuan ya Bu It ya, tidak bisa pindah ya, Bu Kiki. Nah, jadi ada ketentuan yang harus kita penuhi, butuh waktu untuk bisa memindahkan di data kelas 9 gitu. Biasanya nanti di bulan Oktober sekalian untuk pendaftaran untuk peserta yang ikut ujian sekolah Bu Kiki. Ya. Nanti di bulan Oktober mereka udah pindah, kebetulan kita kan pelaksanaannya pengambilan datanya dari kemarin. Jadi makanya Bu Mama Zara anak kelas 9 ikut mewakili. Ada 5 orang ya Bu. Iya, ada 5 orang makanya. Oke, nggak apa-apa Mama Zara, jadi bisa pengalaman. Alhamdulillah masih bisa ikut serta Mam buat pengalaman. Iya. Tapi ini untuk latihannya gimana ya Bu ya? Karena kan daya tahan membaca ini challenging banget ya buat anak-anak sekarang ya. Apalagi dengan belajar online, distraksi itu kan banyak banget ya Bu ya. Itu gimana caranya sekolah? Apakah ada strategi khusus? Baik, kalau untuk ini mungkin saya yang ini ya membantu menjawabnya Bu Kiki. Ketika kita program ini sudah disampaikan ke sekolah Bu, karena kan tahun kemarin itu karena sistem ya kita tidak bisa melaksanakan, ikut sih tapi gagal melaksanakan karena ketika itu masalah server ya. Nah untuk tahun ini setelah semuanya informasi disampaikan, kita sudah mulai membuat pembinaan, bimbingan. Nah, bimbingan kepada anak-anak untuk melatih mereka bagaimana membaca cepat, bagaimana kalau untuk literasi ya, kalau untuk matematika juga, untuk numerasi juga, karena kan suatu bacaan itu bisa terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain. Jadi ceritanya literasi, tetapi konteksnya bisa IPA, bisa IPS, ya konten bacaan yang ada di dalam soal-soal AKM tersebut. Nah, untuk itu selain kita membimbing anak-anak, kita juga
seperti yang disampaikan tadi Bu, nanti anak-anak sudah boleh untuk mengambil buku ya, buku yang sudah kita siapkan untuk mereka ada 2 paket, yaitu buku latihan literasi dan numerasi dari detik. Nanti insya Allah hari Kamis silahkan Ibu diambil dari jam 8 sampai jam 11 siang. Nanti untuk mereka latihan di rumah, untuk melatih mereka bagaimana membaca, bagaimana menganalisis, memahami, sehingga bisa menjawab dalam bentuk 6 bentuk soal tadi, Bu. Karena kan nanti ada juga yang mereka memberikan pendapat ya, bagaimana mereka memberikan pendapat dari suatu wacana yang disampaikan. Begitu juga di matematika, bagaimana mereka menyelesaikan. Kalau dilihat di soal matematika banyak yang analisis ya Pak Syukur ya, bagaimana logika mereka ini ya. Nah itu yang dilatih oleh Pak Syukur sekarang Ibu. Begitu mamanya Zara. Baik Ibu, maaf saya terlempar keluar barusan. Ya insya Allah saya udah ini. Terima kasih penjawabannya Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Mama Zara atas pertanyaannya dan Ibu Rizky beserta Ibu Iit yang sudah memberikan jawabannya. Bapak dan Ibu, Pak Gumarang telah mengirimkan link untuk anak-anak latihan AKM. Sudah ada di kolom chat Zoom ya Bapak dan Ibu di http://pusmenjar.kemendikbud.go.id untuk anak-anak latihan AKM. Klik Ayo AKM dan jangan lupa untuk memasukkan token, bukan token listrik ya, token di kiri atas, dan link ini merupakan simulasi kecil dari model ANBK. Terima kasih. Terima kasih Pak Gumarang atas jawabannya. Bapak dan Ibu orang tua dan wali peserta didik, sekali lagi kami sampaikan bagi Bapak dan Ibu yang belum mengisi link presensi, dimohon berkenan untuk mengisi link presensi sebagai kehadiran Bapak dan Ibu pada kegiatan sosialisasi ANBK kali ini. Ya. Baik, untuk sesi pertanyaan, mungkin bisa 1 pertanyaan lagi kepada Bapak dan Ibu orang tua ataupun wali peserta didik. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan kepada para narasumber, kami persilahkan. Boleh secara langsung via Zoom ataupun melalui kolom chat, Bapak dan Ibu dapat menuliskan pertanyaannya. Sambil menunggu, kami sampaikan kembali Bapak dan Ibu untuk besok anak-anak sudah dapat mengambil buku detik-detik dari jam 8 sampai pukul 11 siang ya Bu It. Di sekolah untuk detik-detik ini nanti berisi latihan-latihan soal untuk asesmen nasional, literasi dan juga numerasi dapat diambil di sekolah besok pada pukul 8 sampai pukul 11. Baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan ya. Untuk Bapak dan Ibu orang tua ataupun wali peserta didik, apabila mungkin nanti ada yang ingin kembali ditanyakan, dipersilakan untuk dipertanyakan kepada Bapak dan Ibu guru PA, mungkin dapat disampaikan di sesi berikutnya ya Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya, alhamdulillah kegiatan sesi tanya jawab kita pada kesempatan kali ini telah selesai kita laksanakan bersama-sama. Sebelum penutupan dan doa, kita akan bersama-sama melaksanakan sesi foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Sepertinya yang tadi dari salon juga alhamdulillah sudah kembali ya. Alhamdulillah. Baik, kepada Bapak dan Ibu orang tua ataupun wali peserta didik dapat berkenan untuk menyalakan videonya, karena kita akan sama-sama melaksanakan sesi foto bersama yang nanti akan dipandu oleh host ya. Baik, di layar pertama alhamdulillah sudah menyala semuanya. Baik, insya Allah saya yang pandu ya Bapak dan Ibu. Oh, baik Mama Queen. Tidak apa-apa Ibu. Baik, untuk yang layar pertama terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. 1, 2. Oke, sudah sebentar. Saya nggak tahu juga ya ada di layar berapa, jadi layar 1, layar 2 semuanya senyum aja ya.
Insya Allah ibadah ya Bapak dan Ibu. Baik, sekarang untuk sesi foto di layar yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Baik, sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita semangat ya Bapak dan Ibu untuk senantiasa selalu ikhtiar secara lahir ataupun batin untuk anak-anak kita menjadi insan kamil yang berakhlak mulia, cerdas, terampil tentunya. Amin. Amin, insya Allah. Berkepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Islami, sesuai dengan Al-Azhar Syifa Budi Jakarta ya Bapak dan Ibu. Baik, alhamdulillah kegiatan sosialisasi ANBK kita pada kesempatan kali ini tahun 2021-2022 telah kita laksanakan bersama-sama dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mari sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sama-sama kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhsin Abdurrahman SPD. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Silva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, para hadirin yang mengikuti acara sosialisasi ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan dengan acara ini semoga mempermudah anak-anak kita dalam memahami ilmu pengetahuan dan juga kepada kita semoga diberikan semangat dalam membina maupun mendidik mereka semua. Mari kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirina imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah. Waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Allahumma yassir kull asir ya Allah, yassir umurana ya Allah, yassir umurana ya Allah, yassir umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkanlah doa kami ini ya Allah. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang selalu beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah anak-anak kami ya Allah dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Mudahkanlah mereka dalam belajar. Mudahkanlah mereka dalam menuntut ilmu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada mereka ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai penerus bangsa ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita dapat berkumpul kembali di lain kesempatan. Sehat selalu semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Izin pamit. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Izin pamit. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Bimo. Terima kasih Pak Bimo. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Makasih Pak Bimo. Makasih Pak Bimo. Makasih Pak Bimo. Makasih. Luar biasa Pak Bimo. Kenapa Bu Silva doang, Pak Bim? Oh ya, ada Bu Riza juga boleh deh. Ada aku. Enggak Pak Musin enggak. Ya, beliau Muksin, makasih. Apa tuh? Pak Muksin sudah saya foto. Jangan iseng Pak, stiker lagi. Wes, spesial Pak Rizky. Rizky sehat terus emang Pak Rizky mah. Pamit ya. Bu Kiki, terima kasih Bu Kiki. Terima kasih untuk waktu dan penjelasannya. Kiki, gimana modulnya? Belum Bu, baru 5 modul. Bu Kiki, saya alhamdulillah akhirnya berhasil karena ganti email. Kalau pakai email sekolah nggak bisa, itu dicoba sampai jam 9 nggak bisa. Akhirnya ganti email baru bisa. Dan sekarang lagi OTW modul 2. Bu Kiki untuk besok untuk anak-anak insya Allah ini ya udah oke ya. Iya, insya Allah jam 7.30. Cuma ini kunci untuk orang tuanya gimana nih? Orang tua nggak perlu pakai kunci karena pendapat. Perhatikan dia pendapat aja sih, ya. Oh iya, ini Zikra saya disuruh mewakili orang tua ini. Oh, ya boleh tuh uji coba sekalian. Sama ya? Ya, sama. Aman lah insya Allah untuk orang tua. Tapi akunnya pasti berbeda ya masuknya ya? Lebih baik emailnya beda, iya. Saya ingat Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Teji sudah bantu foto-foto juga Bu Nani, Bu dari Bu Nana. Terima kasih teman-teman yang sudah mensupport ya, baik secara tidak langsung dan langsung support terus dalam dong. kegiatan ini. Sukses acaranya ya, alhamdulillah. Ya terima kasih Bu PA, Bu Reni. Kita nanti siap-siap ini. Pak Gumarang mana saya Bu tadi Nani, mau nanya Bu Nani Pak Gumarang yang nulis ya Bu Nani. Pak Gumarang, kenapa SMA nggak Iya, jadi muridnya datang ke sekolah? Boleh Saya minta nggak nanti ada orang tua yang minta yang Oh, boleh tahu. tapi minta ini. Kita belum ada ya, belum ada Minta apa informasi. Ya? dari pertemuan sekarang. Iya, nanti Makasih kalau ya, Bu udah Nani jadi ya. aku share ya. Ya, Bu Tinur melek lagi. Makasih. Tinur merem mulu Bu Tinur. Bu Tinur melek Bu. Pak Gumarang, Bapak Ibu Lagi tidur siang kamu. Pak Gumarang, Kualat lo Pak Musin. Calon. orang tua ini. Silva bisa disalon ya tengan. Bapak Ibu semuanya udah Foto Bu Tinur. Kenapa Bu Rizky? Ya, nggak bisa lagi. sudah masuk. Ayo teman-teman selesaikan 8 modul. Iya, sudah bisa masuk kan ya ke Sudah, Bu. platform Ya, sekolah. Bu Kiki, cuman Bu Kiki mau tanya. Nih gini nih, kita sudah menyelesaikan misalnya ada 4 dari ini ya, dari yang ada itu ya, 4 itemnya. Nah, terus kita keluar nih Bu Kiki. Kita masuk lagi itu yang 4 tuh belum terjawabnya, cuma yang pertama doang Bu Kiki. Gimana? Jawab kita nggak kerekam gitu. Kenapa Bu Kiki? Enggak, kerekam kok. Jadi sebenarnya pengalaman saya ya, kita daftar boleh daftar aja. Kalau misalnya ada satu yang saya pernah dapat tuh Pak Asyar, dia persentasenya nggak maju-maju, jadi 96 aja gitu kan. Nah, daripada kita bertumpu untuk menyelesaikan modul itu, kita buka aja lagi modul lain, kita daftar, sampai nanti modul yang itu mungkin sistem lagi kurang support, kita kerjakan modul lain gitu. Jadi jangan bukan begitu Bu Kiki. Gini, dari sekian kan ada berapa ya? Ada 4, misalnya ada 4 untuk satu modul, ada 4 itu sudah yang harus kita kerjakan. Maksudnya ada 4 apa? 4 ada 4 nomor. misalnya ada macam-macam tuh, ada nomornya kan ada berapa nomor 1 sampai iya, 6 satu gitu modul kan. ada Nah, satu modul ada nomor. berapa anaknya gitu loh. Nah, iya. itu anaknya baru kita kerjakan anak kedua nih. Udah capek apa-apa nih. itu. Kita keluar Keren Bu. kok. Ya, kita keluar nih Bu Kiki, kita keluar. Kita masuk lagi, kembali ke yang nomor 1 yang kita jawab sebelumnya udah hilang. Kenapa itu nggak kerekam? Mungkin sistem aja, mungkin di refresh. Kalau pengalaman saya sih direkam Bu. Karena kita masih masuk nomor 2. Bu Reni juga kejadiannya kayak gitu. Saya juga Jadi, gitu loh. Ya, Akhirnya kita biasanya ulang kalau lagi. persentase itu adalah persentase terakhir. Gitu. Misalnya persentasenya udah 87 gitu ya, atau 53. Itu kita Nah, keluar akan, tuh. ya itu keluar. Ya nanti balik lagi persentasenya segitu.
Enggak, makanya itu ulang dari awal yang nomor 1 itu. Tapi mungkin ada beberapa yang Bu Kiki, saya juga sistem kejadiannya kayak Bu Iit. Saya misalnya makanya udah sampai takut. nomor Oh, 12. Tadi saya buka lagi, jadi nomor berapa? nggak ada lagi. Jadinya Aduh, nomor ngelek ya. 1. Tadi Iya, saya daftar jadinya lagi, nomor jadi kayaknya double apa gimana? Ada jawaban saya kayak apa ya? Kayak diskusi itu jawaban saya udah ada di situ. Akhirnya karena saya nggak kebuka yang pertama, saya melanjutkan yang kedua, yang daftar yang terbaru akhirnya. Oh iya, nggak Jadi apa-apa. 2 kali saya tuh. Oh, sebenarnya apa-apa. sih nggak begitu, nggak apa-apa Ya. sih. Aduh, ngelek. Kalau pengalaman saya juga kan diulur-ulur tuh waktunya. Itu balik Hmm. lagi sih. Tapi memang ada beberapa yang di luar dugaan, bisa jadi karena sistem ya. Karena kan sekarang lagi banyak yang buka ya. Gitu. Oke, baik. Itu kata Bu Kiki. Tinur malam-malam tuh. Iya. Ya semoga Bu. lancar, nilainya bagus. Amin, amin, amin. Bu Kiki, saya udah dikasih share kunci tapi karena loadingnya lama, ngekliknya satu salah, ada yang 96 sertifikat saya jadi. Nggak apa-apa, masih bagus. Ya kuncinya udah dikasih Bu Kiki lagi. Asli ada juga yang salah, emang dasar jelita kali ya. Memang itu kalau seandainya mengerjakan soal, kemudian ada yang terlewat, itu tidak ada reminder, oh soalnya belum dijawab semua gitu. Iya, iya benar. Jadi kalau kita buru-buru kelewat, nggak ketahuan, udah Iya dianggap benar-benar. Tapi diskusi itu harus diisi ya? Ternyata tidak usah. Pikir lama itu, nonton video dulu, diskusi. Ya. Itu yang bikin berdasarkan pengalaman, saya pengalaman modul 1, 2, 3 itu benar-benar apa ya istilahnya? Iya, itu saya gitu Bu Kiki. Tertib ya, diskusinya semuanya dengan pikiran yang benar gitu ya. Iya. Ternyata ketika saya mau coba modul yang keempat, 5 dan seterusnya, tanpa saya tulis diskusi, aman, tidak ada pengaruh. Oke, sip deh. Itu yang bikin lama. Nonton dulu kan dulu. Ya, kalau nonton juga ternyata tidak semua video itu harus ditonton sampai akhir. Ada yang bisa dicepetin. Si ayam bakar. Ya. Di modul 2 itu bisa dicepetin tuh di modul 2 semua videonya. Oke, berarti diskusi nggak harus ya, game juga nggak harus ya? Ya. Kalau game coba aja sekali, intinya sampai di samping nomornya itu ada checklist hijau aja, udah lewatin aja. Betul. Kalau checklist hijaunya belum muncul, berarti harus tuntas. Tapi kalau checklist hijaunya muncul, udah lewatin aja. Betul. Oh gitu. Oke. Terima kasih. Itu yang bikin lama. Anak baik, biasanya kayak gitu. Kita sesuai dengan aturan. Dia tahu berarti Ibu It harus niru aku, anak nggak baik. Bikin diskusi. Nah, beda lah zaman now dengan zaman. Tapi nanti Bapak Ibu kalau punya keleluasan waktu itu bagus banget ya kalau ditonton. Iya, benar-benar. Iya, itu Karena videonya banyak banget pembelajaran. Apalagi yang guru Amel itu keren tuh. Yang guru Iya, Amel. Bu Amel itu, Bu Amalia. Informatif Izin lihat ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Oke, kita cukupkan ya. Ada host, silakan di ini aja. Kalau mak-mak bicara nggak bakalan sudah-sudah. Ya, terima kasih Bu Kiki. Sudah izin guru. Ya, ditunggu. Terima kasih Bu Silva. Sami-sami Bu It. Deg-degan saya. Kok jam 1 belum? Aku telepon dia. Tadi izin minum dulu jadinya. Ya makanya, aduh Bu Silva nggak ada Nan. Gimana Nan? Oke, aja Bu ntar Lisa. gitu. Oke, Ibu. Terima kasih ya Bu Sis. Sampai Semoga ketemu lancar besok ya ya. ngerjainnya ya. Kayaknya aku ngebut deh. Bisa kok 2 hari 8 modul. Bisa. Iya, nah tanggal 11 kan terakhir ya, hari Sabtu berarti. Kalau bisa besok masih tanggal 9. Lamanya yang loadingnya itu Bu Kiki. Tergantung internet Bu Kiki. Ya, terus betul. sama kalau kita buka bareng-bareng dia lama gitu. Jadi makanya menghindari buka rame-rame. Jadi mending malam atau nggak pagi banget. Iya Betul malam banget. kan. Malam. Ternyata banyak yang gitu pendapatnya. Siang takut jadinya. Itu nasib berarti. Iya. Ya, Dadah. Assalamualaikum. Oke, izin saya juga pamit ya. Wait, notulennya nggak bisa cepet banget ya. Gak apa-apa Bu Nani ya. Kita tunggu karena kita mengerjakan tugas ini juga kan nanti ini tutorial untuk orang tua. What? Apaan? Jangan, aku menangis aja. Sama Bu Amalia. Oke ya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Bye-bye.
Aduh. 13.500. Nah, yang 11 Pak. 5 itu 14 itu 14. Pasir udah patok buat taruh. Atur. Belum. Nombalin. Nombalin. Kalau mau kasih orang atasnya di dasi budi, kan kasih bawah bisa ke atas. Jadi di bawahnya bisa taruh barang-barang. Lu lihat aja. S14. Warnanya itu merah. Itu ada. Ngapun. Ini yang 11 500. Ya. 5. 5. Ini 5. Besar. Belum bisa. Dengan warna yang mencolok, yang tombol, yang warna khusus. Persen kedua 13. Dua cukup ini. Bisa Express SSD 15 RAM 8 V6 konsumsi udah lagi 6 sini webnya ini belum 6 ya cek belum bayar V6 ya AX masih N ya N 11 generasi. Maksud pengaruh juga.